Misalnya lagi kalian wudu, oh si fulan lagi wudu. Orang berhaji ojo neh kok kaji. Haji itu urung berangkat wae kadang-kadang sudah banyak orang yang tahu toh. Ya, urung budal kaji lho padha ro. Apa neh pulang seminggu. Walah kalau di desa-desa itu, di kampung-kampung tuh orang mau berangkat haji padha berbondong-bondong berkunjung mergo ngerti nek tanggane pe budal kaji. Tahu. Tapi kalau yang namanya puasa, saya juga nggak tahu kalau kamu puasa. Hari ini puasa juga tahu, ya. Buktinya apa kalau kamu puasa? Misalnya tadi pagi kamu bersama dengan keluargamu juga sahur, tapi mungkin karena tidak punya iman, kowe ape budal nyekel botol aqua, gluk 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 gluk. Sapa sing ngerti? Kan haroh. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi kalau punya iman, di dalam dirinya ada iman, tidak mungkin akan melakukan hal itu. Ya, jangankan kok pagi hari, siang hari, atau bahkan sore hari mau buka puasa itu kurang 2 menit, berani tidak kamu buka? Gak berani. Mergo ada perasaan, ada nikmat iman di dalam hatimu, dalam dirimu ada iman. Tidak mungkin itu. Walaupun kurang 2 menit, kurang 1 menit, gak berani. Sebelum terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi serbu. Ya, itu bedanya. Makanya orang yang beriman itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa derajat. Berbahagialah kamu yang terlahir ke dunia ini mendapatkan nikmat iman, harus kamu syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya, kamu harus melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Hari ini ada perintah untuk berpuasa, lakukan itu, jangan ditentang. Oh, diperintah poso kok ora gelem poso. Ya. Tapi kalau namanya ada iman, maka harus berpuasa. Makanya puasa itu hanya yang bisa melakukan hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anak yang berbahagia, itu satu ayat Al-Quran yang memerintahkan kita berpuasa. Yang diperintahkan hanya orang yang beriman. Orang kok ya ayuhan nas, hai manusia, ndak, gak kabeh iso poso, gak kuat ya. Orang berpuasa itu tidak sembarang orang, hanya orang-orang yang pilihan Allah yang diberikan kenikmatan berupa iman dalam dirinya, itulah yang mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan seperti saat ini. Nah, lalu di ayat 11 surat Al-Mujadalah tadi disandingkan iman dengan orang yang berilmu pengetahuan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kita hidup ini, dan saya yakin bahwa kalian hidup mesti pengen sukses. Jajal, siapa yang pengen jadi orang sukses? Ngacung. Ayo, saya doakan yang ngacung hari ini
kelak menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang punya manfaat di lingkungan, bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Nah, bahagia itu harus dicari, anak-anak. Bahagia itu harus dicari, tidak ujuk-ujuk datang dengan sendirinya, ya. Bahagia itu tidak langsung ketemu. Sukses itu harus ada proses, harus ada tahapan-tahapannya. Di antara orang sukses itu harus berilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, harus, ya. Saya yakin kalau Anda perhatikan orang-orang sukses, orang-orang hebat itu pasti berilmu. Tidak ada orang sukses kalau tidak berilmu tuh. Lah kelonga-kelongo nanti. Ngerti kelonga-kelongo sampean? Lola, kuwi jenenge ora berilmu. Namanya berilmu, orangnya pasti berhasil insyaallah begitu, karena sudah diatas nanti. Diangkat derajatnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anak yang berbahagia, kemarin sudah diinformasikan mungkin oleh ketua kelas masing-masing bahwa kita akan melaksanakan pas penilaian akhir semester genap tanggal berapa, nak? Tanggal 2 Juni. Sekarang baru April, kita aja suwi aja, masih lama kayaknya. Sekarang baru April, Mei, Juni, cik saulan lebih, ya. Insya Allah kita akan melakukan penilaian akhir semester genap. Kalau di sekolah lain mungkin namanya PAT, ya sama aja itu PAT dengan penilaian akhir semester genap. Kita menggunakan istilah itu karena kita menggunakan sistem SKS, tidak ada akhir tahun, tetapi penilaian akhir semester genap. Tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 9, insya Allah 9 Juni. Berlebaran, ya, kurang lebih 2 minggu setelah Lebaran kita akan melaksanakan PAT atau penilaian akhir semester genap tahun pelajaran 2020-2021 dengan menggunakan sistem online, ya, luring daring, ya. Luringnya itu karena kamu mengerjakan di sekolah, ya. Daringnya karena kamu mengerjakan menggunakan Android. Nah, anak-anak, tolong itu kamu siapkan betul, kalian siapkan betul, belajarlah mulai saat ini. Nah, sesuai dengan materi hari ini, kiat sukses belajar, kiat supaya kalian mudah untuk belajar. Pertama adalah dimulai dari niat. Innamal a'malu binniyat. Niatkan bahwa kamu pengen belajar itu ikhlas, bukan karena terpaksa. Kalau kamu bisa menumbuhkan bahwa kamu adalah belajar itu dalam rangka keberhasilan kalian, ikhlas melakukannya, itu ilmu yang kamu pelajari insya Allah akan gampang kamu serap. Bisa enggak kira-kira? Selama ini pernah enggak kamu belajar ikhlas itu? Misalnya besok ada ulangan, terus kowe ikhlas, wah ini kebetulan ini kebutuhan saya untuk belajar ini, ikhlas untuk belajar, terus akhirnya dengan senang hati
kalian belajar dengan ikhlas tanpa ada keterpaksaan. Pernah enggak itu dalam dirimu muncul semacam itu? Pernah enggak? Pernah. Pernah. Sering? Sering. Kalau kalian? Pernah. Pernah. Ikhlas? Insya Allah ikhlas. Tanpa terpaksa? Kadang terpaksa, kadang tidak. Ya, kadang terpaksa, kadang yo ikhlas Pak. Tapi akhirnya terpaksa nih. Ya. Jadi tumbuhkan pada dirimu bahwa belajar itu adalah dimulai dengan niat yang ikhlas. Niatnya kuat sekali. Saya pengen jadi orang yang mulia. Saya ingin jadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Saya harus belajar. Tanpa diperintah pun saya harus belajar.